problemnya yang tahun ini menurut saya lebih complicated, Mas Erik. Lebih complicated. Gitu. Kenapa? Lulusan baru harus bersaing dengan orang-orang yang berpengalaman yang kena PHK. Jadi ini kondisi yang luar biasa sih. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Erik Gumaryadi dalam program Panas Dingin. Nah, di masa pandemi ini tentunya masa di mana kita semua menghadapi sebuah tantangan. Tak sedikit di masa pandemi ini banyak lulusan yang ingin mencari pekerjaan, namun sulit. Untuk membahas hal itu, gue akan diskusi bersama Chief Executive Officer dari Top Career, Bayu Janitra. Halo Mas Bro. Halo, apa kabar Mas Erik? Baik, Alhamdulillah. Sehat Mas? Sehat, Alhamdulillah. Kita kembali PSBB lagi nih Mas. Mas, tentunya di masa pandemi saat ini kan banyak teman-teman yang baru lulus dan ingin mencari pekerjaan. Banyak juga yang kesulitan Mas untuk mencari pekerjaan. Tapi platform pencari kerja seperti Top Career ini menjadi buruan bagi teman-teman. Nah, bisa ceritakan gimana sih sedikit tips atau kiat untuk mencari pekerjaan di masa pandemi ini, Mas? Oke, jadi saya cerita dulu ya, yang jadi tantangan sekarang adalah ketika pandemi hadir itu banyak perusahaan yang terdampak ya, karena terkena dampak pandemi banyak perusahaan melakukan rasionalisasi. Jadi diantaranya adalah mereka mengurangi jumlah karyawan gitu ya. Jadi problemnya yang tahun ini menurut saya lebih complicated, Mas Erik. Lebih complicated. Gitu. Kenapa? Lulusan baru harus bersaing dengan orang-orang yang berpengalaman yang kena PHK. Jadi ini kondisi yang luar biasa sih. Data terakhir kan nyebut katanya prediksinya pengangguran tuh menyentuh 9,25 juta kan. Jadi lulusan yang tahun ini akan lumayan luar biasa sih dampaknya ya. Jadi mereka akan bersaing dengan orang-orang yang lebih berpengalaman gitu. Nah, kalau ditanya gimana caranya, sebenarnya yang pertama, kalau teman-teman yang baru lulus di tahun ini, which is adalah di bulan antara Mei ya, kalau SMK tuh Mei, Juni kan udah lulus ya. Terus kalau university Juli, Agustus. Yang baru lulus harus berpikir gimana caranya meningkatkan skill-nya mereka. Jadi ilmu yang didapat di sekolah atau di university itu nggak bakal cukup. Jadi mereka harus upgrade skill-nya segera gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saat ini saya agak kaget kemarin beberapa kali saya temukan ada beberapa informasi kesempatan kerja yang tersebar lewat grup WhatsApp, terus sebagian dari sosial media ya. Dan ternyata validasinya tuh nol. Jadi malah perusahaan fiktif yang melakukan penipuan kepada pencari kerja. Nah, hal-hal ini juga harus kita waspadai. Jadi bukan berarti kita sedang dalam posisi butuh bekerja terus kita tidak mengindahkan atau tidak menerapkan asas kehati-hatian. Jadi makanya saya selalu bilang cari di tempat yang legit, adalah perusahaan-perusahaan yang memang areanya di bidang itu gitu. Jadi itu bedanya kalau lowongan pekerjaan lewat sosial media sama platform seperti yang Top Career hadirkan. Okay. Nah, caranya gimana ya? Tinggal pertama ya tinggal cek dulu, akses dulu ke aplikasi, misalnya ke Top Career, bisa download, atau kalau nggak mau download sebetulnya bisa diakses di website ya, bisa di mobile atau desktop. Cari di sana lowongan pekerjaannya. Apakah menyentuh nol? Enggak, Mas Erik. Jadi nggak khawatir. Jadi kayak misalnya sebelum pandemi, lowongan kerja di kami itu 30-35 ribu lowongan per hari. Ya. Wow, per hari? Per hari. Nah, sekarang itu memang turun. Jadi bulan Mei, Juni, Juli itu turun hampir 50%. Karena perusahaan mulai ngerem kan, ya, melakukan rasionalisasi dan segala macam, itu turun hampir 50% ke 12.000 sampai 15.000. Toh masih banyak. Ya. Nah, bulan ini mulai agak naik, tapi setelah penerapan PSBB ini bisa jadi terdampak lagi nih jumlahnya. Tapi saya rasa itu dulu. Jadi gimana mencari informasi di tempat yang tepat.
Itu yang mau saya sampaikan. Nah, gitu Mas Erik. Mas Bayu tadi kan bilang bahwa bagi teman-teman nih, baik yang baru lulus SMA, SMK, ataupun yang baru lulus kuliah, itu harus mengupgrade dirinya. Nah, mengupgrade skill itu yang seperti apa, Mas? Karena kan terkadang gini, zaman saya dulu selesai sekolah atau lulus, kadang-kadang bingung, mau ngapain gue apa ya, kayak saya dulu lulusan ekonomi, ketika mau kerja juga, aduh kerjanya apa ya, pengen ke bank, apa mau ke ini, mau ke itu ada saran sedikit nggak, Mas, biar lebih pede teman-teman untuk mengupgrade skillnya, Mas? Oke. Kalau saya akan balikin ke lintasan awal dulu nih, Mas Erik. Jadi di Indonesia ini memang ada satu kendala yang kami temukan di tahun 2015 waktu mulai Top Karir, di mana akses terhadap tes minat bakat itu cukup berat, ya. Jadi harganya cukup tinggi, ya kan. Lalu yang kedua juga kan kita tahu ya, tes minat bakat tuh harganya nggak murah, 350.000 sampai 1,2 jutaan. Yes. Susah buat masyarakat akses itu. Makanya Top Karir waktu 2018 kita coba bangun sebuah tools atau fitur namanya tes minat bakat yang harganya cuma 10.000. Nggak lebih mahal. Iya, nggak lebih mahal dari segelas kopi kekinian lah. Ya kan tahu ya, kopi kekinian kan 20 ribuan ya. Ini setengahnya. Tujuannya adalah untuk metakan itu dulu. Jadi potensi sama bakat kita sama minat kita apa? Itu yang dari awal. Jadi makanya saya bilang kembalikan ke lintasan, cari dulu minat bakatnya, terus dieksplor, pasti ada irisan dengan bidang studi yang kita ambil dengan bakat dan minat kita. Nah, itulah yang kita dalami di di keahlian-keahlian itulah yang kita dalamin. Gitu, Mas Erik. Oh, jadi di Top Karir itu ada untuk tes minat bakat? Itu ada tes minat ditentukan bakat untuk SMK kah, SMA atau untuk kuliah juga ada? Ada. Jadi semua buat jurusan? Kuliah, semua jurusan, jadi kita bisa tahu dia nanti sebetulnya end up-nya dengan kondisi dia saat itu, kan orang bisa berubah. Makanya kita selalu sarankan 6 bulan sekali ambil tes minat bakat untuk melihat ada perubahan nggak. Nah, kalau dia sudah menemukan minat dan bakatnya, dia bisa belajar sesuatu keahlian yang relevan dengan apa yang dia suka, juga apa yang dia pelajarin. Jadi bisa dicari tengah-tengah. Kan kadang-kadang kan Mas Erik tahu sendiri ya, di angkatannya Mas Erik saya gitu kan, selalu bilangnya gini, nyesel gue kuliah ekonomi. Nah, iya. Nggak tahu mau ngapain, atau enggak paling nggak gini, pas lagi mau skripsi baru bilang gini, kayaknya gue salah jurusan deh. Iya. Itu kan umum ya, umum kita alamin ya. Nah, itulah satu akibat karena memang akses terhadap tes minat bakat itu sulit. Dan ini bisa dibilang salah satu diferensiasi yang dimiliki Top Karir dibanding situs pencari kerja yang lain ya, Mas ya? Nah, ini yang statement yang sering saya agak koreksi ya. Jadi banyak sahabat-sahabat selalu menilai Top Karir itu portal kerja. Ya, portal untuk cari kerja. Sebenarnya enggak. Kita itu makanya namanya Top Karir, bukan Top Kerja. Karena kita melihat karir itu bukan hanya bekerja. Kita mendevelop diri kita dengan kemampuan, keahlian yang bisa mendorong kita mencapai tujuan hidup, itulah karir kan. Kita belajar berkarir, kita magang berkarir, kita bisnis itu karir loh. Nah, ini Mas Erik punya channel YouTube ini juga berkarir sebenarnya. Nah, ini yang kita coba deliver di dalam Top Karir. Makanya kalau tadi saya cerita, setelah tes minat bakat, kita tahu minat dan bakat kita, dan kita sudah selesai sekolah, selesai pendidikan, atau sedang dalam posisi belajar, berarti kan bisa meningkatkan keahlian. Nah, kita punya fitur yang namanya Top Edu. Wow, Top Edu ya. Itu yang menentukan minat dan bakat. Enggak, yang minat bakat, tes minat bakat namanya. Nah, Top Edu ini adalah e-learning platform. Oh, oke. Gitu. Jadi Top Karir punya juga untuk learning. Jadi kalau kita, misalnya saya kemarin tuh, pas PSBB itu kan saya dan anak saya tuh nggak, yang cowok ya, kita kan rambut berantakan kan, mau ke barbershop ketakutan. Iya, betul. Nah, akhirnya kan saya cari cara kan, gimana ya caranya. Saya di Top Edu ngambil course-nya ada potong untuk pria, barberman. Jadi sampai untuk jadi barberman. Potong rambut ada? Edukasinya? Ada potong rambut. Oh, keren. Nah, jadi hal-hal kayak gini
ternyata setelah saya pelajarin, oh ternyata basic banget ya. Saya baru tahu ternyata potong rambut itu dibagi, kalau laki-laki itu cuma dibagi 5 zona doang. Kalau di kalau di Capster ya, kayak di salon-salon kan dia baginya 7. Nah, ini 5, jadi lebih simpel gitu. Jadi saya baru tahu, oh caranya gini, pantesan kalau tukang potong tuh bisa precise gitu motongnya dari situ. Nah, ini tujuannya Top Career salah satunya Top Edu. Nah, gitu, itu Top Edu itu sama minat bakat itu bayar nggak sih, Mas? Apa free? Ya. Jadi kalau tes minat bakat seperti tadi saya sampaikan, itu berbayar sudah pasti, tapi harganya 10.000, Mas. Oke. Kalau yang Top Edu? Kalau Top Edu itu beragam. Kita mulai dari 350.000 sampai jutaan ada. Karena memang ada pelatihan yang dengan spesifikasi khusus yang spesifik. Dan bedanya kalau di Top Edu ada certified, Mas. Oh, bagus dong. Itu beda ya. Seru. Iya, itu yang beda. Jadi kalau certified itu berarti memang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi LSP. Jadi memang ada sertifikasinya. Ini yang membedakan apa yang kami tawarkan di sisi Top Career. Jadi Top Career itu satu tes minat bakatnya ada. Terus untuk naikkan kualitas kita ada Top Edu. Untuk cari pekerjaan kita ada lowongan pekerjaan yang tadi saya cerita. Kalau bisnis kita punya kewirausahaan. Nah, itu kayak gimana, Mas? Bisnis kewirausahaan maksudnya menawarkan apa ini? Jadi kita punya satu halaman khusus namanya topcareer.com/kewirausahaan. Di situ kita memberikan knowledge atau ilmu-ilmu terkait dengan bagaimana membangun sebuah bisnis dari UMKM, dari basic banget. Ya, jadi kita udah running bulan Juli ya, kita running. Alhamdulillah ini udah kurang lebih ada 11 episode. Itu macam-macam tuh, Mas. Jadi mulai dari membangun nilai potensi brand, terus gimana cara ngebuat perhitungan keuangan, bagaimana marketing, distribusi, semuanya ada. Nah, kita mengencourage anak-anak muda tuh punya opsi itu. Karena kan cuma 2 opsinya, Mas Erik. Iya. Kalau dia lulus, dia cuma punya 2. 1, dia cari kerja. Yang kedua, dia membuka lapangan pekerjaan. Cuma 2 opsinya. Iya, apalagi lagi pandemi kayak gini, Mas. Lebih sulit. Pasti orang lebih kewirausaha. Betul nggak, Mas? Iya kan? Iya, betul. Itu opsi-opsi ya. Tapi kemudian nggak berhenti di situ. Kita kan juga banyak mengeksplor hal-hal lain ya. Salah satunya yang kemarin heboh ya di tempat kita di bulan Mei, Juni itu adalah kita punya fitur freelance. Nah, kita tawarkan program-program dropshipper sama reseller dari berbagai brand. Dan ternyata itu animonya luar biasa, Mas. Sangat membantu, karena sebulan 1 orang aja, kalau dengan proses yang benar ya, dia bisa dapat penghasilan yang ya setara UMP di atas. Dan tapi itu masih berjalan ya? Freelance itu masih sampai sekarang? Masih berjalan. Iya, jadi kita punya banyak way out lah ya, saya bilang. Karena kalau kita ngandalin lawan pekerjaan, saya rasa semua lagi sulit ya. Betul. Tapi di satu sisi saya ngelihat bahwa banyak potensi yang bisa didorong untuk anak-anak muda terutama bisa punya kesempatan lain gitu loh. Mas, untuk yang freelance itu ada sistem bagi hasil nggak sih dengan Top Career? Maksudnya gimana? Sistem bagi hasil. Jadi misalkan saya nih freelance nih, saya mau dapat dari Top Career kan, satu pekerjaan. Itu apakah ada biaya admin kah atau bagaimana? Atau seperti apa? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Jadi yang membayar adalah kliennya. Oh, oke. Jadi misalnya saya punya brand ya, misalnya saya punya brand kacamata misalnya ya. Iya. Terus saya jual nih reseller. Saya mau resell kacamata deh gitu. Nah, ini saya cari orangnya mau jual kacamata. Nah, orang yang berjualan itu tidak kena potongan dari Top Career. Jadi yang kami kenakan charge-nya adalah si pemilik brand kacamatanya. Oh, I see. Iya, ini kan sebenarnya kalau secara logika sederhananya gini sih, Mas Erik. Dia tadinya punya jalur distribusi, ya kan? Mulai dari gudang sampai ke outletnya dia, gitu kan? Nah, ketika pandemi itu kan sebenarnya problemnya satu, outletnya tutup. Iya. Berarti kan tempat jualannya tidak ada kan? Iya. Berarti kan dia harus mengalihkan ke tempat lain. Betul. Nah, dengan program freelance ini dia merubah. Jadi pakai freelance untuk jadi reseller atau dropshipper, sehingga apa? Sehingga ongkos marketing sama ongkos logistiknya itu bisa lebih murah. Nah, ini disubsidize.
jadi insentif, jadi biaya-biaya yang lain gitu. Nah, sampai saat ini Top Karir sendiri udah bermitra dengan siapa aja dan udah berapa yang udah bermitra dengan Top Karir? Total mitra perusahaan kita tuh sampai detik ini, sampai sore ini ya, itu hampir 54.000, Mas. Wow, itu seluruh Indonesia? Ya, seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke. Kita bahkan ada di Papua, mitra kita, ada yang di Gorontalo, di Kalimantan, ya di Kaltara juga ada, terus di Sumatera udah pasti, Jawa juga udah pasti. Jadi memang Sabang sampai Merauke lah, Mas. Mas, kalau untuk lowongan pekerjaan nih, loker yang ada di Top Karir, itu mayoritas yang paling banyak di searching itu sama pencari kerja apa, Mas? Kalau sama pencari kerja yang paling di searching ini, tapi saya cerita ini juga keprihatinan sih. Keprihatinan, nanti saya ceritakan kenapa saya prihatin. Jadi yang paling banyak dicari itu admin, Mas. Jadi setelah 5 tahun kami berbisnis ya, membangun Top Karir ini, ada satu fakta yang saya tergelitik dan saya terus mendorong pemerintah untuk bertindak. Lulusan administrasi ini harus di stop, Mas. Kenapa, Mas? Ini udah super oversupply. Jadi benar-benar udah oversupply, ini super oversupply di saat company sudah mengurangi fungsi admin. Yes. Ya, fungsi clerking ya atau administrasi ya, masukin data, input segala macam itu sudah sudah tergantikan. Ya. Iya, sekarang kita buat report, single report, semua orang udah bisa computerize semua, ya. Computerize semua, udah digital base kan. Yeah. Nah, fungsi adminnya sudah hilang. Ya, absen kita udah nggak butuh ceklek lagi. Iya. Ya kan? Itu banyak hal yang sudah berubah yang tadinya perlu admin sekarang enggak. Nah, Indonesia itu oversupply, super oversupply admin. Nah, bagaimana? Padahal potensi bangsa kita itu sebenarnya kan cuma 3 yang saya lihat ya. Ini pendapat pribadi saya. Yang pertama, kita negara agraris. Otomatis pertanian, perkebunan, hasil bumi yang tanaman ya, itu kuat. Kita malah kekurangan petani. Terus perkebunan itu juga kurang. Tenaga di perkebunan itu satu. Yang kedua, kita tuh hidup dari sumber daya alam. Ya, batu bara, pasir kuarsa, mineral yang lain ya, minyak bumi dan yang lain-lain. Itu kita hidup dari situ. Ya berarti memang harusnya manpower-nya lebih banyak di sana. Nah, yang ketiga UMKM, Mas. Di Indonesia tuh kan kuat UMKM. Kita 2008 krisis global selamat karena UMKM kita kuat. Betul. Jadi kita nggak subsidence ekonominya. Di 98 krisis moneter kita selamat. Kenapa? Karena ada ekonomi warteg kan dulu. Iya. Ya kan? Orang tadinya belanja brand-brand restoran yang ternama, dia downgrade makan warteg no problem. Nah, itu jadi perhatian. Jadi artinya sebenarnya yang harus dikuatkan itu adalah lini pendidikan sama pekerjaan sama industri itu harus benar-benar align. Gitu. Nah, untuk Top Karir sendiri ini sudah ada belum sih kerjasama dengan pemerintah khususnya tentunya untuk membangun SDM Indonesia gitu loh, Mas? Secara konkret sudah, Mas. Alhamdulillah kita 2016 ditunjuk jadi mitranya Bappenas. Ya, jadi waktu itu Bappenas punya program bareng ILO namanya Jejakmu dan eksekutornya kebetulan Top Karir ya, kita yang nge-build platform segala macam. Itu berjalan, tapi kita ngelihat kayaknya belum cukup gitu, kurang besar. Akhirnya 2017 kita mulai kemitraan dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dengan Direktorat PSMK, Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. Nah, di SMK inilah saya bilang sangat menarik karena dari 2017 sampai detik ini, tadi pagi saya baru sharing ke 80 kepala sekolah ya, dan pengurus sekolah. Karena ada bimbingan teknis, jadi ada acara bimbingan teknis di Kementerian Pendidikan Kebudayaan soal program-program SMK. Nah, kami tuh seneng banget kalau bisa bantu adik-adik kita yang lulus SMK. Karena jujur aja, Mas Erik, orang Indonesia, apalagi lulusan SMK, itu secara teknis luar biasa, Mas. Boleh dicek. Ya,
cara mereka welding misalnya, ngelas gitu ya, jago mereka. Mereka disuruh suruh kerjain misalnya instalasi listrik, jago mereka. Jadi teknisnya tuh bagus gitu. Nah, yang problem adalah tinggal soft skill-nya tentang komunikasi, negosiasi, public speaking, itu yang mereka masih perlu diperbaiki lah. Nah, untuk Top Karir sendiri menjembatani nggak sih teman-teman SMK untuk berkarir, dalam arti seperti kayak misalkan memberi skill-nya, udah gitu, begitu melihat, nih anak ini memang berpotensi, oke, coba kita masukin ke perusahaan A nih. Itu ada nggak sih seperti itu? Kita kalau dibilang menjembatani, kita tuh totalitas, Mas Erik. Dari 2017 sampai 2019 kemarin ya, tim Top Karir itu kita keliling hampir ke 170 kota di seluruh Indonesia untuk bantu adik-adik kita SMK. Ya. Dan saya garis bawahi, kita tidak dibiayai oleh pemerintah. Kita biayai sendiri semuanya. Jadi sebegitunya. Karena problemnya sekarang, kalau dari data BPS, Mas Erik, di 2020, bulan Februari, itu menunjukkan angka pengangguran terbuka, ya, TPT namanya, tingkat pengangguran terbuka, itu dikontribut hampir 8,9% oleh SMK. Jadi paling gede itu SMK yang dibantu. Justru ya. Iya, tapi itu debatable angkanya. Debatable. Banyak angle-angle lain yang perlu dielaborasi di dalam data tersebut. Salah satunya adalah lulusan SMK itu tidak semuanya usianya cukup. Jadi setelah lulus, mereka usianya masih 17, Mas. Nah, ketika 17 kan mereka belum boleh bekerja kan, di aturan ketenagaan kerja kita kan 18 tahun kan. Jadi kalau dia masuk ke dunia kerja nggak boleh. Jadi akhirnya dia harus menunggu 1 tahun. Ketika dia di survei, Anda udah lulus, udah kerja nggak? Enggak. Nah, ini yang tercapture. Tapi itu debatable. Tapi again, atensi kita adalah ke anak-anak muda Indonesia. Bukan berarti kita fokusnya ke SMK saja. University kita juga support. Akademi D3 juga kita support. Karena apa? Karena kita melihat bahwa masalah bangsa ini, soal pengangguran, itu tidak bisa diselesaikan oleh 1-2 pihak. Betul sekali. Ini harus bareng-bareng. Harus bareng-bareng. Nah, Mas, kalau untuk yang tadi Mas cerita soal SMK, itu paling banyak peminatnya untuk SMK itu mereka ke bidang apa kalau melamar, Mas? Ke IT kah? Ke penerbangan kah? Atau apa? Paling tinggi sih kalau data kita menunjukkan manufacturing, Mas. Manufaktur. Jadi ada 2 yang besar itu ya, manufaktur, satu lagi adalah hospitality, termasuk perhotelan, kemudian HoReCa ya, hotel, restoran, terus tempat hiburan dan segala macam. Nah, itu 2 itu yang sebetulnya cukup diminati oleh alumni SMK. Dan memang sebelum pandemi 2 ini memang cukup dahsyat tuh, Mas. Di Top Karir itu sekali rekrut mitra perusahaan kami, sekali rekrut misalnya di manufacturing gitu ya, 1 bulan tuh mereka bisa rekrut 200. Wow, 200. Banyak juga. Banyak. Jadi memang dahsyat sih. Terus kayak HoReCa gitu kan, kayak chain hotel ya, yang punya cabang di mana-mana. Sekali rekrut itu bisa 300 gitu. Nah, itu sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi kan manufaktur agak sedikit slowing down. Hotel itu suffering banget gitu ya. Nah, makanya salah satu inisiatif kita kan sebenarnya menolong industri juga supaya tetap bisa survive lah. Nah, kalau untuk lulusan yang sarjana, Mas, ini yang paling banyak diminati apa, Mas? Kalau sarjana masih in between IT itu banyak. Ya, digital marketing itu banyak diminati sama anak-anak muda Indonesia. Yang kemudian teknik juga masih banyak. Ya, kayak buat drilling ya, pengeboran, terus electrical ya, jadi teknik kelistrikan itu masih cukup dominan lah. Terus kemudian cukup banyak. Tapi ada juga area-area yang sekarang mungkin mereka cukup banyak minatin, tapi memang kesempatannya agak kurang gitu ya. Ya seperti tadi saya bilang, admin itu memang masih idola. Yang paling jarang kesempatannya gede ada sebetulnya, Mas Erik.
Apa itu, Mas? Itu paling banyak kesempatannya, tapi jarang orang mau apply, yaitu adalah sales. Oh, itu paling banyak ya? Paling banyak. Tapi kan kalau SMK bisa sales juga. Nah, ini yang menarik. Jadi faktanya adalah, Mas Erik, di Indonesia, di sistem pendidikan kita, ataupun di luar, ya, saya belum pernah nemukan ada jurusan sales. Untuk coba, SMK? Untuk SMK apa kuliah? Sebut aja. SMK, University, Academy. Coba cari, ada nggak jurusan sales? Kalau pemasaran banyak, kalau marketing. Sales nggak ada. Ya, kan? Sales nggak ada. Kan betul. Orang selalu berpatokan, marketing itu sales. Enggak, beda. Sales sama marketing beda. Ya, marketing nggak bicara logistik. Marketing nggak bicara, jalur distribusi. Ya kan? Nah, kalau sales kan bicara itu. Gimana ngatur stok, gimana tiering ke setiap distribution channel, kan itu ada step-stepnya. Nggak ada loh, coba pernah lihat nggak kuliahnya? Iya, saya nyari aja nggak ketemu. Iya, tapi inilah jadi kelebihan. Artinya karena tidak ada standar akademis yang pasti soal posisi sales, maka itu sales itu terbuka buat siapa aja. Sales ini yang kesempatan. Nah, cuman orang Indonesia, terutama anak-anak muda kita, itu agak quote-unquote ketakutan sama sales. Karena mungkin sales itu kan harus pandai berbicara, Mas, public speaking. Iya, itu kan. Nah, itu satu, tapi setelah saya dalami sama tim, ternyata problemnya adalah mindset, Mas. Mindset. Jadi anak muda Indonesia kebanyakan umumnya ya, setelah kita tanya gitu, kenapa kamu nggak apply sales? Jawabannya paling umum adalah ini. Apa? Saya nggak bisa, Pak, kalau dikasih target. Oh iya, karena kan kalau sales sebulan nggak achieve atau ada target bulan, kan? Iya. Kan ada target kan? Iya. Tapi kemudian kalau kita berpikir sedikit dengan akal kita aja, emang ada pekerjaan yang tidak ada targetnya? Stigma itu yang masih menempel di anak-anak muda Indonesia. Kalau untuk pekerjaan di bidang IT, Mas, ini bisa dibilang juga di industri 4.0 ini kan pekerjaan di bidang IT ini paling diminati. Itu kalau di Top Career sendiri gimana rating untuk IT sendiri, Mas? IT itu salah satu idola paling banyak lah ya. Banyak dicari, banyak yang nyari. Jadi banyak yang dicari dalam artian perusahaan banyak buka posisinya, terus yang apply juga cukup banyak. Lebih banyak apa, Mas? Data scientist kah atau apa? Sekarang tuh yang lagi tinggi permintaan tuh full stack developer itu umum. Terus yang kedua adalah data scientist, data engineering ya itu 3. Terus ada satu lagi adalah IT analis. Itu empat-empatnya itu lumayan sadis lah, Mas. Paling tinggi, cuman ada cumannya. Nah, ini fakta menarik lagi. Fakta menariknya ternyata teman-teman yang lulus di area tersebut itu banyak yang enggan bekerja. Bekerja gimana maksudnya? Jadi misalnya saya lulus di jurusan IT nih, terus saya belajar tentang misalnya data mining misalnya atau data modeling misalnya. Terus saya ada posisi nih, nah saya nggak mau lamar. Alasannya sederhana, karena saya lebih banyak duit saya kalau saya jadi freelance. Oh, jadi lulusan IT itu lebih berpikirnya mereka freelance gitu maksudnya? Kalau yang baru-baru ya, lulusan yang 2-3 tahun belakangan ini, itu mereka lebih milih gitu. Ini salah satu akses terhadap apa yang dilakukan oleh lanskap industri startup di Indonesia sebenarnya. Ya, dulu ada salah satu pemain startup yang sekarang jadi besar banget gitu ya. Itu merusak tatanan rekrutmen di area teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, adik kita yang di area teknologi. Jadi kalau saya punya pendapat adalah, bayangin Mas Erik, ada lulusan IT, belum pengalaman ya. Waktu itu saya sendiri yang interview, saya tanya, kayak gimana, terus saya tanya, ekspektasi gaji kamu berapa? Dia bisa langsung saya minta 8 juta. Baru lulus? Baru lulus. Wow. Tapi memang standarnya segitu, Mas, IT kan? Apa Anda? Enggak juga. Enggak juga. Jadi standar itu ditentukan oleh keahliannya dia. Nah, untuk memvalidasi saya kasih tes.
Kalau kamu minta segitu, saya oke selama kamu bisa mengerjakan tes ini. Kita kasih tes. Dan hasilnya apa? Nggak bisa. Gitu. Yeah, Nah, terus dia kan mencari cara kan. Oh ya udah, kalau nggak diterima top karir, saya cari tempat lain lagi, cari lagi kan. Iya. Sekarang jadi freelance. dan dia bisa dapat sebulan bisa 20 juta. Wow, freelance lebih besar ya. Karena kan kalau freelance nggak ada ikatan. Misalnya Mas Eri freelance nih, jadi IT, ngebangun web gitu kan. Saya bisa engage 5 klien, 10 klien selama kuat, silakan aja. Iya. Memang itulah keunggulan dari teman-teman yang di dunia IT, Mas. Iya kan? Yeah. Nah, terus Mas, Top Karir ini kan sebagai bisa dibilang startup ya, Mas ya. Nah, untuk tahap pendanaan ini udah sampai mana, Mas, hingga saat ini? Kita sebetulnya nggak terlalu agresif sih Mas soal pendanaan ya. Jadi memang dari awal memang self-funded gitu ya. Terus ya alhamdulillah saya juga senang sekali di tahun kelima Top Karir ada bulan Mei kemarin, bahkan kita growing cukup cepat. Sekarang kita sudah membantu kurang lebih, terakhir ketemu Mas Erik tuh masih cerita 2 juta anak muda Indonesia kan. Sekarang kita udah punya database talents di Indonesia, anak muda Indonesia 6,2 juta. Jadi udah 300% lebih banyak ya. Terus banyak juga sih di area bisnis kami yang saya bilang cukup menjanjikan dan kita ngelihat bahwa potensinya besar sekali. Ya, terus Mas, untuk Top Karir sendiri ini base-nya di Android aja atau di iOS juga ada? Kita bersyukur ada di multi platform ya. Jadi ada di Android, di iOS, mobile site, desktop site, kita ada semua. Bahkan dengan beberapa mitra kita menyediakan teknologinya, menggunakan teknologi kami, tapi kemudian mitra tersebut pakai domainnya mereka gitu. Jadi saking ya secara teknologi saya bisa bilang mungkin kami bukan yang paling canggih, tapi untuk sebuah tech startup kita termasuk area yang cukup menjanjikan lah. Nah, Mas, untuk untuk mengumpulkan data-data dari para pelamar ini, tentunya ini kan membutuhkan sebuah teknologi, iya kan? Yeah. Bisa dibilang salah satu teknologinya adalah big data. Nah, betul. Keunggulan big data ini kalau di Top Karir sendiri seperti apa, Mas? Wah, big data itu jadi backbone kami ya. Selama 5 tahun ini kita benar-benar membangun big data. Makanya di Top Karir itu ada satu sistem yang sangat unik dan banyak rekruter perusahaan nanya, kok di Top Karir bisa lebih cepat prosesnya. Misalnya Mas Erik butuh karyawan gitu ya. Terus pasang iklan lowongan kerja di Top Karir. Itu begitu pasang tekan submit, ya lowongan kerja ini submit, ya 1 detik kemudian kita akan kasih rekomendasi ratusan CV yang relate sama posisi itu. Wow, begitu cepatnya ya? 1 detik. 1 detik. Nah, terus Mas, untuk perusahaan nih, misalkan saya sebuah perusahaan nih, ingin bekerja sama dengan Top Karir untuk mencari pekerja, itu persyaratannya apa aja tuh, Mas? Kalau di kami, karena kita harus memastikan bahwa perusahaan itu legit ya, legit dalam artian legal, ya, berarti harus ada SIUP, TDP, NPWP, itu minimal 3 itu, Mas. Ya, itu untuk perusahaan menengah ke atas. Tapi kemudian kalau UMKM itu kita cuma melihat beberapa kayak SIUP sama TDP aja. Jadi kan kalau UMKM dia bisa bentuknya CV kan, ya kan, persekutuan komanditer gitu kan. Nah, CV itu boleh kita izinkan selama jelas. Jadi biasanya kita akses dulu, nggak main asal posting. Oke. Terus Mas, untuk langkah ke depan nih, Top Karir, di tahun ini sebentar lagi kan tinggal 3 bulan lagi nih. Apa yang mau dilakukan Top Karir di 2020 dan di tahun-tahun berikutnya, Mas? Oke, yang pertama adalah kita ingin benar-benar membangun 360 derajat tentang karir. Ya, makanya tadi Mas Erik dengar sendiri kan, kita ada tes minat bakat, ada kewirausahaan, kita punya beasiswa, ada tips karir, terus kita punya Top Karir Klinik buat konsultasi. Jadi bisa peer-to-peer consultation, ada Mas, kita punya teknologinya, dan itu alhamdulillah sudah banyak anak muda Indonesia yang menggunakan, dan itu membantu mereka. Terus kita ada lowongan kerja, ada magang, dan yang lain, termasuk freelance. Nah, tujuan kami adalah membangun full 360 derajat, jadi sesuai dengan visi kita, visinya Top Karir adalah menjadi portal karirnya anak muda Indonesia yang terbesar.
Jadi itu statement yang selalu jadi bekal teman-teman sih sebenarnya. Makanya ke depan kita akan memperbaiki terus teknologi, kita akan juga membangun people ya di internal kami. Jadi kami tuh dalam kondisi COVID kayak sekarang, kita nggak berhenti belajar, Mas. Jadi bahkan tim dalam waktu 2 minggu ini aja kita udah memberikan beberapa kali training ke mereka, termasuk international training ya. Jadi training di luar walaupun online, sama training-training yang menurut kita menjadi pelengkap untuk kepekerjaan mereka lah. Jadi employability-nya jadi lebih baik, lebih efisien, lebih efektif. Nah, jadi mimpi kita 2, terus yang ketiga adalah kita selalu ingin menjadi bagian dari kontributor terhadap kemajuan ekonomi bangsa Indonesia. Salah satunya ini kita baru launching kemarin, UMKM lagi diharapkan lah sama bangsa ini untuk tetap bertahan dalam kondisi pandemi ya. Nah, salah satu apa yang kita lakukan, yang kita care juga ke UMKM, kita berikan UMKM itu kalau mau pasang iklan lowongan kerja di kami, kita kasih gratis. Oh, selama pandemi ini ya? Ya, jadi 3 bulan dulu kita lihat, kita kasih gratis. Nanti kalau kita lihat kondisi seperti apa, kita akan extend. Jadi ini bagian dari rasa tanggung jawab kita Top Karir bahwa UMKM harus beres, harus selamat, harus tumbuh supaya bangsa ini bisa survive melewati masa-masa pandemi kayak sekarang. Oke, berarti itu merupakan salah satu bentuk inovasi Top Karir, bisa dibilang. Ya. Apalagi inovasi Top Karir di masa pandemi ini yang dilakukan oleh Top Karir? Oh, itu yang sadis sih Top Edu sih. Top Edu itu ya? Top Edu itu kita nyiapin kurang dari 2 bulan, Mas. Wow, cepet banget 2 bulan. 2 bulan. Sekarang kita ada mitra lembaga pelatihan itu ada sekitar 400-an. 400. Wow. Kalau yang klinik-klinik tadi gimana tuh, Mas? Belum dijelasin yang klinik. Top Karir Klinik itu lebih kayak fitur peer-to-peer consultation. Jadi kalau teman-teman kan aware ya, Mas Erik, kayak misalnya Halodoc ya. Halodoc itu kan peer-to-peer ya. Saya konsultasi dengan dokter gitu. Nah, kami punya Top Karir Klinik itu untuk consultation antara si talent, si anak muda Indonesia dengan banyak pihak. Bisa expert. Salah satu mentornya pernah diinterview sama Mas Erik. Oh ya, siapa? Mas Peter. Oh, Peter Sirer. Ya. Itu jadi ada Mas Peter, ada Mas Ricky, Son, ada Mas Billy Boon, ada saya. Jadi kita ada beberapa segmen. Ada segmen bisnis ya, segmen mentality ya. Jadi psikologi kita ada segmen juga kakak kelas. Kita punya program kakak kelas, Mas. Jadi kalau misalnya ada anak kuliah misalnya, dia semester 3, tapi dia nggak kebayang setelah lulus tuh sebetulnya saya jadi apa sih. Nah, dia bisa konsultasi dengan kakak kelasnya atau seniornya dia dulu yang sudah di sekolah itu bekerja. Nggak harus di sekolah itu, tapi di jurusan yang sama. Jadi kayak misalnya Mas Erik dulu di ekonomi misalnya, begitu semester 6 kan mulai tanya-tanya kan, saya nanti lulusnya jadi apa ya? Betul. Nah, ini salah satu toolsnya. Jadi dia bisa konsultasi dengan orang yang lulus dari ekonomi, terus sudah 2 tahun, di atas 2 tahun pengalamannya bekerja. Jadi dia cerita, oh nanti kamu lulus ekonomi, nih saya kasih tahu ya, cocoknya tuh ini gitu. Ya, berarti benefit di Top Karir itu banyak banget ya, fitur-fiturnya juga ya, dan layanannya banyak kan kita sebenarnya kan user oriented, Mas. Jadi benar-benar buat kami user ya segalanya. Jadi kita coba gimana caranya fitur itu bisa helping, bener-bener nolong gitu loh. Nah, ngomong-ngomong user, Mas, sampai saat ini nih, sampai hari ini udah berapa user, Mas? Ya tadi total 6,2 juta, Mas. Oh ya, 6,2 juta tadi ya? 6,2 juta. Wow. Jadi ya kita bisa consider one of the largest lah. Target tahun ini user berapa? Sampai akhir tahun? Udah kelewat. Oh, ini udah lewat. Wow. Udah lewat. Targetnya cuma 5,2 juta. Mas, sekarang 6,2 juta ya. Berarti peminat Top Karir ini memang luar biasa. Nah, ini ada niat atau Top Karir ini hanya di Indonesia aja atau ada lamaran pekerjaan di luar negeri juga, Mas? Nah, kita lagi mengeksplor sekarang. Kita kemarin ini pas 2 bulan setelah pandemi, kan kita bulan Maret itu mulai muncul ya COVID. Nah, bulan Mei kami dihubungi sama beberapa mitra kita di luar, which is adalah dari Jepang sama dari Amerika. Jadi ternyata ada permintaan dari Jepang yang jumlahnya nggak sedikit,
untuk orang Indonesia kerja di Jepang ya. Terus kemudian ada juga orang Indonesia bekerja di Amerika. Jumlahnya nggak sedikit, Mas. Total tuh kalau dua negara itu kalau ditotalin mungkin sekitar 30 sampai 35 ribuan lah. Wow, itu mah banyak banget kali, Mas. Ya, tapi compare penduduk Indonesia masih kecil lah. Tapi at least sekarang kita lagi coba untuk petakan apa yang bisa kami lakukan untuk ngebantu menyalurkan anak-anak Indonesia bisa berkarya di luar. Oke, berarti karena itu jadi penyumbang devisa. Iya, betul. Berarti itu salah satu target dari Top Career Next juga dong? Ya. Ya, oke. Mas Bayu, thank you banget atas waktunya. Sama-sama. Udah mau ngisi di YouTube channel Erick Kumaryadi. Semoga ini teman-teman terbantu dan tercerahkan ya, khususnya yang lagi cari kerjaan nih di masa pandemi ini, Mas Bayu. Siap. Oke. Semoga berguna. Oke, demikian teman-teman diskusi saya bersama Chief Executive Officer dari Top Career, Bayu Janitra. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube Erick Kumaryadi. Sampai ketemu di konten berikutnya.